Allah Suhaimi, Bapak Kiai Haji Ahmad Baidawi, Bapak Kiai Dr. Lutfi Fatullah yang baru 2 hari tiba ke Jakarta dari menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semuanya. Dan yang terhormat Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, pimpinan Al-Basir Tahqiq Assalam. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak penasehat kita, yaitu Bapak Dr. Engineering Fauzi Bowo. Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Anas Effendi beserta Wakil Wali Kota, saudara saya satu RT, kemarin Sohibul Bait, sekarang Sohibul Bait juga, Dr. Andes Samsudin Nur. Dan alhamdulillah hadir Bapak Kandepak, yaitu Bapak Haji Asyad Karsa, dan para pejabat lainnya, para guru-guru hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga hadir yaitu Bapak Haji Nuri Tahir dan juga Bapak Haji Rahmani, sahabat yang insya Allah setelah sini kita menuju ke Kemang. Beliau yang punya Kemang nih, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini untuk sama-sama kita mengisi hidup kita dengan amal soleh dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan pada pagi hari ini diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pengajian sudah dibuka dengan baca tahlil dan tahmid sebelum subuh. Mudah-mudahan ini akan menjadikan keberkahan kepada Wali Kota Jakarta Selatan dan juga orang tua kita yang telah melampaui rahmatullah. Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya, Allah jadikan kuburnya Allah fil jannah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajian yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Nazrul Ishaq, dan yang kedua oleh Bapak Dr. Lutfi Fatullah. Oleh karena itu mari kita buka pengajian kita ini dengan kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, keluarga kita dalam sehat walafiat, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah, Allah gampangin usaha dan urusan kita, Allah murahkan rezeki yang halal yang berkah, Allah kembalikan kita keluarga kita mati dalam husnul khatimah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan anak-anak yang saleh, dan mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan pengajian yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Nazrul Ishaq. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana bil masjidil
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itunya dimiringin tadi. Itu udah miring tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal tabi'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah sekalian, khususnya para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, di antaranya kalau Bapak Kiai Haji Abdul Razak Haidin, Bapak Kiai Abdul Azim Abdullah Suhaimi, Dr. Haji Ahmad Lutfi Fathullah, Bapak Kiai Baikawi, dan para alim ulama lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan para alim ulama dan para asatizah serta para guru kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna sehingga selalu bisa menyampaikan ilmu dan bimbingannya untuk menuju jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Haji Fauzi Bowo, juga Sahibul Bait, Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Effendi, Anas Effendi beserta wakil dan stafnya, juga tidak ketinggalan Bapak Kakang Depak Jakarta Selatan. Pak, maju aja. Ini tempatnya masih luas di belakang. Kemudian pimpinan Majelis Ketua Tahqiq Saudara Ustaz Haji Yusuf Hamdani, Ustaz Haji Ahmad Sanani, serta kawan-kawan lain, juga tidak ketinggalan Wakil Ketua Majelis Zikir Al-Fauz Bapak Haji Nuri Tahir, dan para jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, maka mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga untuk muallif hadzal kitab al-mawqula al-marhum Bapak Dr. Kiai Ahmad Nahrawi Abdul Salam, al-mawqula Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti Mahfud, dan guru-guru kita yang lainnya yang sudah meninggal dunia, serta juga orang yang banyak bertanggung jawab kepada Majelis Bahsi wa Tahqiq As-Salam, di antaranya almarhum Bapak Haji Abdul Rasa ini. Mudah-mudahan mereka dalam bahagia insya Allah SWT, kuburnya dari neraka, kuburnya dari jannah. Ilmu yang diberikan kepada kita benar-benar menjadi ilmu
على هذه النية والبنية الصالحة وإلى حضرة النبي وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bunyi volumenya nanti digedein. Nggak bisa digedein volumenya. Udah. Halaman 620, betul ya? Seorang pun daripada al-muta'abbidin, orang yang betul-betul rajin beribadah, fi kathrati, dalam kebanyakan orang yang aku jumpai, di antara mereka lebih banyak, lebih sangat berijtihadnya dari Imam Muzani. Artinya nggak ada satupun yang betul-betul lebih berijtihad daripada Imam Muzani. Ya. Kemudian wala adwamu ala ibadati minhu, dan tidak ada seorang pun yang lebih tekun, adwam, ya, lebih rutin, ya, melaksanakan ibadah daripada Imam Muzani. Jadi Imam Muzani itulah yang paling rutin beribadah kepada Allah, ya. Kan memang ada hadisnya itu kan, khairul a'mal adwamuha wa in qallat, ya. Sebaik-baik amal adalah rutinitasnya, sekalipun sedikit. Sholat tahajud 2 rakaat tapi tiap malam dilakukan. Ya, ada orang kadang-kadang sholat tahajud kalau ada keperluan doang, ya 8 rakaat 10 rakaat, wah, ya berhasil berhenti, tahajud lagi. Ya itu Allah nggak senang yang begitu. Yang Allah senang itu adwamuha, yang terus menerus sekalipun sedikit. Baca Quran mungkin habis subuh atau habis maghrib, ya katakanlah mungkin beberapa ayat saja, tapi tiap malam dibaca. Bukan hanya pikiran lagi pusing, pikiran pusing ngapain supaya hilang pusing, baca Quran habis 5 juz dibaca, pusingnya hilang, barangnya kagak laku, ya udah berhenti habis-habisan. Itu Allah nggak senang yang begitu tuh, ya. Apalagi rutin dan banyak, itu kan Allah lebih senang lagi. Nah itu, ya katanya nggak ada itu kecuali ada pada diri Imam Muzani, ya. Nah kemudian kita lanjutkan, ya. Wa ma ra'aitu ahadan, dan aku tidak melihat seorang pun asyadda ta'ziman, ya, yang lebih agung, lebih hormat lil ilmi, terhadap ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, minhu, daripada Imam Muzani. Jadi Imam Muzani inilah asyaddu ta'ziman, sangat mengagungkan ilmu dan sangat mengagungkan ahli ilmu. Sampai ahli ilmu dibawain daging mereka. Waktu apa? Waktu korban. Oh, itu namanya menghormati ahli ilmu tuh. Ya, di antara itu, ya, bukan hanya sekedar begitu-begitu aja tuh. Jadi itu menghormati ahli ilmu. Ya, para alim ulama kita mudah-mudahan bisa kita hormati dengan sebaik-baiknya. Ya, karena jasa beliau ini kalau nggak ada beliau yang ngajarin kita bagaimana sholat, gimana wudhu, gimana nanti masuk ke surga, kita gak bakal tahu, ya. Makanya alhamdulillah kita pelihara ulama-ulama kita yang tua-tua ini, insyaallah, ya. Mudah-mudahan generasi berikutnya bisa menggantikan ulama-ulama kita, ya. Sudah sepuh ini, ya, termasuk saya, kalau saya menganggap kita ini sepuh, karena matanya sebelah kurang bagus, ya, ini lagi terang banget,
ya masih meraba-raba gimana lebih terang, ya. Tapi alhamdulillah kalau urusan duit tidak pernah salah, ya. Bila pernah tadi gede-gede, iya. Dan apa itu gede 1,000 ya gitu ya. Ya walaupun tulisannya kecil tapi kan angkanya gede-gede, jadi nggak pernah salah itu. Orang bukan aja apa namanya orang lain, ya. Jadi ya, nah ini jadi begitu ya Imam Ghazali ya dikomentari. Jadi ini bagus ini. Kita dilarang ujub. Apa ujub itu? Kita yang bagian ini itu boleh, boleh ujub. Tapi kalau orang yang mengungkap diri boleh-boleh aja. Orang bukan dia. Kalau dirinya kita ini mengungkap, wah saya hebat, ngomong sama kemarin misalnya, nah, itu namanya ujub, itu dilarang, ya. Tuh tadi sampai akhlak mukmin itu kan termasuk akhlak orang beriman. Tapi kalau orang lain yang puji, ya setinggi langit, boleh-boleh aja orang lain, ya. Asal jangan kita Imam Ghazali dipuji, dibanggakan ini kan oleh ashabnya Imam Syafi'i yang lain, bukan beliau yang bukan membanggakan diri, ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Wa ma ra'aytu ahadan minhu, sudah. Kemudian wa kana min ashaddin nasi apa itu? Tatayyukan ala nafsihi fil wara'i, ya. Kemudian wa awsa'uhu fi dzalika 'ala nasi. Jadi digambarkan pula di sini beliau ini termasuk bagian daripada akhlaknya Imam Syafi'i, masya Allah, ya. Kemudian wakila anna Bikar ibni Qutaibah, ya. Dan dikatakan bahwa Bikar ibni Qutaibah lama qadima Misr, tatkala datang ke negeri Mesir, ala qadhiha, ya. Dia datang kepada qadhi atau hakimnya, ya, kota Mesir itu atau negeri Mesir, wa huwa Hanafiyun. Sedangkan Bikar ini bermadhab Hanafi. Fajtama'a bil Muzani marratan. Maka dia berkumpul dengan Imam Ghazali pada suatu kali. Yang Imam Ghazali terkenal dengan, ya, Syafi'inya, ya. Fasa'alahu rajulun min ashabi Bikar. Maka Imam Ghazali ditanyakan oleh seorang daripada ashabnya Bikar. Faqala qad jaa fil ahadidah. Apa itu? Ya, ta'rimun nabiyyi wa ta'rifu. Ini yang dipertanyakan oleh Bikar ini, salah seorang daripada sahabat Bikar yang dia bermadhab Hanafi, mengatakan dan bertanya kepada Imam Ghazali, apa? Ya, telah diterangkan di dalam atau telah ada dalam beberapa hadis tentang yang mengharamkan, tidak ada pendapat seorang pun yang mengharamkan minuman an-nabi fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Thumma ta'liluhu, ya. Kemudian diharamkannya minuman itu lana bagi kami, ya. Wa waqa'al ittifaqu, dan telah terjadi kesepakatan pendapat ala annahu kana halalan fayuhram faharuma, yang dulunya memang minuman Nabi itu halal, sekarang diharamkan, ya. Tuh, jadi artinya, ya, bahwa keraguan daripada salah seorang teman atau sahabat Bikar ini yang bermadhab Hanafi, ya, tentang minuman Nabi halal apa haram, yang kesimpulannya bahwa Imam Ghazali mengatakan telah terjadi kesepakatan bahwa memang dulunya dihalalkan, tapi sekarang sudah diharamkan, ya. Hada ya'dadu ahadits at-tahrim. Pendapat ini memperkuat beberapa hadis yang menerangkan tentang haramnya minuman an-nabi.
Fastaksana bika dzalika minhu. Maka Bikar ya melaksanakan suatu istihsan. Istihsan ini adanya di mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kan ada. Kira-kira itu istihsan kalau kita bisa artikan adalah kebijakan. Ya, jadi ya Bikar ini mengambil kebijakan tentang hal itu setelah diterangkan hukum nabi itu oleh Imam Muzani. Itu diantara kehebatan daripada Imam Muzani ya, sampai ya si Bikar ini datang yang bermadzhab Hanafi langsung menanyakan hal yang seperti itu kepada Imam Al-Muzani, kemudian mendapatkan penjelasan sehingga dari situ ya Bikar ini melakukan suatu istihsan ya. Waqad akhadha Amil Muzani khalaiqu min ulama ya min ulama Khurasan wal Arab wal Syam, dan telah banyak yang mengambil pendapat-pendapat Imam Muzani ini, bahkan karena banyaknya sampai dibilang khalaiq ya tuh. Jadi beberapa makhluk ya, khususnya manusia ya. Jadi makhluk ini bukan artinya semua makhluk Allah ya. Jadi beberapa banyak ulama Khurasan, ulama Iraq, ulama Syam. Wa tawaffa li sittin baqaina min syahr Ramadan, dan beliau meninggal itu ya pada tanggal 6 Ramadan tahun 264 Hijriah. Itu meninggalnya, dan itulah tentang ya siapa itu ya Imam Al-Muzani ya, kehebatan-kehebatannya telah diungkapkan oleh beberapa ashab daripada Imam Syafi'i. Bukan beliau yang mengungkapkan kehebatan diri beliau, tapi para ashab Imam Syafi'i yang melihat kenyataannya seperti itu ya. Kemudian sahadisan yang keenam, Ar-Rabi'ul Muradi huwal Imamul Jalil Abu Hamid Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman Ibnu Abdul Jabbar Ibnu Kamil Al-Muradi Al-Mu'addin ya, sahibi Syafi'i wa rawiyatin kutubihi. Nah, ini sekarang yang keenam di antara ashabnya Imam Syafi'i adalah Ar-Rabi'ul Muradi ya. Itu yang namanya diungkapkan tadi, yang ujungnya baru dikatakan adalah Al-Muradi. Kalau di kita banyak namanya Muradi, tapi belum tentu Ar-Rabi ya, gitu. Nah, di sini lain lagi nih spesifiknya nih, apa? Mu'addin. Dia sebagai seorang mu'addin, sahibnya Syafi'i. Jadi para mu'addin jangan kecil hati. Kenapa? Di antara sahib ashabnya Imam Syafi'i ada mu'addin. Oh, ya. Berarti ya kalau begitu gua enggak kecil tuh. Iya, mu'addin. Kenapa? Itu sahibnya. Saya Imam Syafi'i ada yang mu'addin. Ya. Jadi ya spesifiknya itu beda-beda antara satu sahib Imam Syafi'i dengan yang lainnya ya. Dan dia sebagai periwayat daripada kitab-kitabnya Imam Syafi'i tuh ya. Karena mu'azzin ini kan kata Nabi nanti waktu dibangkit lehernya lebih panjang daripada yang lain. Kenapa? Karena dia sering berteriak azan. Jadi leher nanti waktu dimaksa dibangkit lebih panjang daripada yang lain, membuktikan bukan dia seorang biduan, bukan, dia adalah seorang mu'azzin. Wallahu a'lam kalau biduan apa lehernya panjang atau kagak, nggak tahu deh, ya, tuh, itu ya. Nah kemudian wulida sanata mi'ah 24 Hijriah, dilahirkan tahun 124 Hijriah. 174 ya. Saya sering nyebut 1000 kalau datang tekor dulu. Iya, terus 100
sebut seribu tak boleh, ya. Kemudian wa qama bi khidmat Syafi'i, dan Imam Al-Rabi' Al-Muradi ini menjalankan atau berkhidmat kepada Imam Syafi'i, artinya melayani Imam Syafi'i. Wajah wa amila anhul kathir, dan dia banyak membawa ya daripada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa haddatha anhu bihi, dan juga beliau banyak mengeluarkan hadis dari Imam Syafi'i. Wa an Abdullah bin Wahab wa Abdullah bin Yusuf al-Abdul, ya. Jadi kalau yang jarang ketemu itu di sini gelap nih, ya. Kalau yang sering ketemu bacanya udah lancar aja dah, ya. Wa Ayyub ibnu Suwaid, ya, Ar-Ramli, itu dia, ya. Kemudian wa Yahya ibnu Hasan, ya, wa Asad ibnu Musa, ya, wa jama'atun, ya. Ini diantara orang-orang yang mengikuti daripada Imam Rabi' Al-Muradi, ya. Wa rawahu, dan yang meriwayatkan daripada Imam Muradi ini diantaranya adalah, ya, Abu Dawud, Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Abu Zar'ah Ar-Razi, wa Abu Hatim, ya. Kemudian siapa lagi itu? Dan diikuti ya, wa Abu Hatim, dan Abu Hatim, dan wa Ibnu, ya, Abdurrahman ibnu Abi Hatim, wa Zakaria As-Saji, wa Abu Ja'far As-Sahawi, dan wa Abu Bakar Abdullah ibni Muhammad ibni Ziyad An-Naisaburi, wal Hasan ibnu Habib Al-Hasairi, ya, wa Ibnu Sa'id, betul, ya, ya. Kemudian wa Abul Abbas, ya, Al-Asam, ya, betul, ya. Kemudian wa akharun, ya, yang lain-lainnya akhiruhum Abul Fawaid As-Sindi, ya, wa rawahu At-Tirmidzi bil ijazah. Bahkan yang meriwayatkan, ya, dari Imam Rabi' Al-Muradi ini Imam Tirmidzi dengan mendapatkan ijazah dari beliau, ya. Wa kana mu'addzinan bil masjidil jami' di Mus'haf. Nah, jadi Rabi' Al-Muradi ini seorang muazzin, ya, di masjid. Nah, kalau udah istilah jami' itu Mesir. Kalau di Saudi Arabia masjid. Kalau di kita double, masjid jami'. Tuh, ya, emang Indonesia nggak pernah mau kalah gitu, ya. Ya, jadi kalau disebutkan jami' itu adanya di Mesir. Jami'ul Azhar itu Masjid Al-Azhar, Jami'atul Azhar universitas, ya. Nah, kalau di sini semuanya itu masjid jami'. Nah, jadi beliau ini sebagai muazzin, ya, masjid jami' yang berada di Pusat itu Kairo, ya, Giza, kemudian sebelah sana dikit itu, ya, kalau saya bilang sih belok kiri kalau udah Kairo, ya. Itu ada satu tempat namanya Fustat, ya, dan ini termasuk kota lama. Nah, kemudian nama masjid itu adalah Bijami Amr bin Al-As, masjid, ya, Amr bin Al-As, wa kana yaqra'u bil alhan. Di samping dia muazzin, Imam Rabi' Muradi ini baca Quran dengan lagu, tuh, ya. Jadi mungkin di antaranya yang rutin beliau itu baca Quran dengan lagu, yaitu di sini sebagai juga sebagai apa? Muazzin, yaitu Jami' Amr bin As. Ya, waktu saya di Mesir
itu masjid Imam Syafi'i yang rutin baca Quran setiap Jumat, Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Jadi kalau kita mau ketemu Syekh Abdul Basit Abdul Somad, pergi aja ke masjid Imam Syafi'i ya menjelang Jumat. Nanti di situ kita bisa dengarkan dan bisa bertemu dengan Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Setelah itu kita ziarah ke kuburnya Imam Syafi'i. Ya, tuh. Nah, itu diantara itu ciri-ciri daripada Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Ya. Kemudian wa kana Syafi'i yuhibbuhu. Imam Syafi'i mencintai Ar-Rabi Al-Muradi. Wa qala lahu yawman, pada suatu saat beliau mengatakan, ya, ma uhibbuka ilayya, ma ahabbuka ilayya, engkaulah orang yang paling saya cintai, kata Imam Syafi'i kepada Ar-Rabi Al-Muradi. Wa qala law amkanani fi an ut'imakan ilma la ut'imaka. Ya. Jadi kalau misalnya la amtuka, ya, kalau seandainya memungkinkan saya memberi makan kepada ilmu, bukan lagi makanan, ya, pasti akan saya berikan, ya, makanan itu dalam bentuk ilmu. Jadi artinya akan dipadati betul ilmunya Imam Syafi'i kalau memungkinkan diberikan itu kepada Ar-Rabi Al-Muradi, ya, itu. Nah, tinggal berapa baris lagi. Wa kana thiqatan bitanan, ya, fi ma yarwihi. Beliau terkenal ini perawi yang thiqah, ya. Bitanan itu artinya yang menarik. Jadi banyak orang simpati kepada, ya, periwayatannya itu di samping thiqah, ya. Hatta law ta'arada huwa wa Ibrahim Al-Muzani, kalau seandainya ada suatu pertentangan, ya, dalam periwayatan, mungkin dia dan Ibrahim Al-Muzani fi riwayatin, dalam satu periwayatan, ya, laqad jimal ashab riwayatan, ya, maka didahulukan oleh para ashabnya Imam Syafi'i periwayatan daripada Rabi Al-Muradi, ya. Kemudian ma'ulumi qadril Muzani ilman, sekalipun ilmu kemampuannya Imam Muzani dalam ilmu itu sangat tinggi, wa fima, ya, wadinan, dan juga agamanya, wa jalalatan, dan keagungannya, wa muwafaqatan marwahu lil qawaid, ya, dan sangat cocok apa diwakilnya itu terhadap kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, akhirnya diterangkan di sini, wa tawaffal Rabi yaumal itsnaini, meninggal Imam Ar-Rabi Al-Muradi pada hari Senin. Apa itu? Wa dufina yaumal Thulatsa, yang sudah meninggal dikuburkan pada hari Selasa, ya, tanggal 21 Syawal, ya, tahun 270. Jadi masih lebaran itu, ya, 20 Syawal, ya. Kemudian wa shalla anhu alaihi al-amir, ya, apa itu? Khomariyah, jadi disuratkan oleh, ya, Amir, dikatakan Amir itu Gubernur Khomariyah, ya, bin Ahadin bin Ibn Ahmad Ibn Tulun, ya. Nah, ini Ibn Tulun ini kan ada masjidnya itu, ya, di Mesir itu dengan tidak jauh dari daerah Sayyidah Zainab terus ke sana, ya, itu ada masjid Ibn Tulun, ya. Nah, ini diantaranya itu, ya, mungkin karena saat itu berbarengan dengan kepemerintahan yang dipegang oleh Amir Ibn Tulun. Nah, itu diberikan dibangun masjid di situ. Jadi kalau kita mau ziarah ke Mesir, yang sehingga dikatakan Kairo itu 1000 menara, ya, memang benar banyak masjid, ya, berdampingan, di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid, ya, itu boleh diziarahin, ya. Nah, itulah saudara-saudara
di antara ashab-ashabnya Imam Syafi'i yang masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan pengajian yang berisi adalah orang-orang yang telah mengukir hidupnya ini dengan penuh kebaikan, sehingga Imam Al-Muzani Rabi Al-Muradi ditulis tanggal lahirnya 175, yang satu 174. Mungkin di antara kita tanggal lahir kita nggak tahu tahun berapa, nggak tahu. Banyak di antara kita main tembak aja tuh di KTP-nya, padahal dia nggak tahu. Nah, bapak-bapak dan kalian, mudah-mudahan dengan cerita orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan berkah daripada Imam Al-Muzani dan Imam Ar-Rabi Al-Muradi sebagai ashab daripada Imam Syafi'i. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan pengajian yang kedua, kita baca Fatihah, di mana guru kita Bapak KMD Dr. Abdus Tayyib ini masih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Ya, operasinya alhamdulillah katanya sudah berjalan dengan lancar. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah kepada Bapak Paudi Bowo yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keluarganya hidup berkah, selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah satu kali lagi, di mana Bapak Rahmat bin Musa, jamaah daripada Al-Bahsi wa Tahqiq, beliau aktif, ya, beliau dari jamaah Masjid Darul Taqwa Mampang, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu tanggal 30 Oktober. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Rahmat bin Musa Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Keluarganya yang ditinggal diberikan ketabahan, sabaran serta pahala yang besar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Dr. Lutfi Fatullah. Kami persilakan, dan beliau baru 2 hari. Mudah-mudahan ya, ntar dia yang baca doa, kita dibacakan doa. Mudah-mudahan hidup kita berkah, amin. Bisa pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Para jamaah Majelis Bahsi wa Tahqiq, assalamu alaikum Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang kita muliakan, kita hormati, dan kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan yang Allah ridhai. Para pejabat di lingkungan Wali Kota Jakarta Selatan,
mulai dari Pak Wali Kotanya, wakilnya, dan para staf yang lainnya. Yang kita doakan juga mudah-mudahan istiqomah terus bisa membangun Jakarta yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan sambung atau kita akan masuk di kajian hadis-hadis zikir ya. Hadis-hadis zikir. Sekarang hadis yang nomor 23 halamannya 80. Tinggal ketik dulu begini, tinggal klik doang. Halaman 80 hadis 23. Ini gara-gara ketika kayak gini, selama di haji, alhamdulillah saya sudah dapat undangan untuk pergi ke ceramah ke Australia bulan Desember, dan diundang juga untuk ceramah di New York bulan Januari atau bulan Juni. Ini gara-garanya klik. Artinya gara-gara bikin kayak gini, kayak begini orang lihat, orang ngeh, dan orang naksir gitu, sehingga orang undang. Nah yang mudah-mudahan, ayo kita bikin yang kayak begini. Ntar orang pada mau manfaatin, orang undang kita kemana? Ya udah banyak banget undangan ke banyak tempat ya. Kalau di Indonesia gak usah diomongin lagi. Jadi bukan kita nyombongin diri, tapi ngajak. Ayo yang muda-muda, terutama yang muda-muda, udah zamannya teknologi dan zamannya lagi peluang ini masih kosong. Masih banyak orang yang belum masuk di ruangan ini. Terakhir saya mau ketemu Pak Amin Rais, diajak anak-anaknya di tenda Mina. Apa kata anak-anaknya? Anak kepada Pak Amin, ini harus kamu ambil di program, harus kamu ambil. Keep on contact kata dia, dan anak-anak ini benar semua tuh lihat. Ini manfaatnya. Orang Amerika kita kasih lihat kayak gini, udah langsung bilang ini antum jual aja di pasar Android, di pasar market ya, market ituan. Ini $10 laku nih. Kan mereka kata bilang begitu. Enggak ada juga ada wakafin Ustaz. Ada wakafin lain jual lain. Katanya begitu. Nah, hadis yang ke-23 kita baca dulu teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha min an-nahari muqilan biha wa mata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqidun biha fa mata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Kita baca teks terjemahannya dulu. Saya istighfar yang paling utama adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji-Mu dan semampuku aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku mengaku kepadamu dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Rasulullah meneruskan sabdanya, dan barang siapa mengatakannya pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum malam tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengatakannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum pagi tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Saya pernah diundang oleh para direktur asuransi. Nah, mereka punya pengajian setahun sekali, pengajian para direksi dari muamalah, takaful, belikin, 46 dan sebagainya, yang mereka punya
pengajian, saya katakan seperti ini. Bapak-bapak kan biasa memberikan jaminan. Kalau sekarang ada Jakarta Sehat, kartu Jakarta Sehat, ada Askes, gitu. Bapak biasa memberikan jaminan orang untuk kecelakaan, kebanjiran, sakit, rumah sakit, jaminan. Tapi Bapak pernah nggak memberikan jaminan masuk surga? Nggak pernah. Kalau ada jaminannya, artinya apa? Preminya apa? Ini dia jaminannya. Baca Sayyidul Istighfar pagi hari, meninggal sebelum matahari tenggelam, maka dia dijadikan oleh Rasulullah masuk surga. Kalau bacanya malam hari, penuh keyakinan, dia meninggal sebelum matahari terbit, maka dia termasuk ahli surga. Bukankah ini jaminan? Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya mukinan biha. Yakin dengan apa? Allahumma anta rabbinya itu. Kan Allahumma anta rabbi tauhid. La ilaha illa anta tauhid. Khalaqtani wa ana abdu pengakuan. Pengakuan bahwa aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku adalah hamba-Mu. Wa ana abdu wa ana ala ahdika. Ketika aku sebagai hamba-Mu, maka kan ada kontrak sebenarnya. Kontraknya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kontraknya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kontraknya. Nah sekarang kontraknya kita jalanin enggak? Kan itu pertanyaannya kan, pertanyaan kontraknya kalau ada jalanin gimana? Yang berarti kan kita SP1, kita SP2, SP3, ya pecat. Nah kita udah dipecat belum jadi hamba Allah. Ternyata udah berapa maksiat yang kita kerjakan, tapi kita belum dipecat-pecat. Kan ini. Kenapa kalau kita nggak dipecat? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah menunda adabnya atau iqabnya sampai nanti di hari perhitungan. Nah ketika kita punya perjanjian wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu, cuman ya Allah saya melaksanainnya mastata'tu. Mastata'tu sesuai dengan kemampuanku. Maka karena itu kita minta dan tiap harinya. Selain yang Allahumma anta rabbi, kita minta Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu yang kita minta. Supaya kuatnya di sini. Mastata'tu. Nah, kalau umpamanya kita melanggar pelanggaran, harusnya kita udah diberi iqab. Cuma kan Allah sayang ya. Masih dibuka pintu ampunan, masih dibuka pintu tobat. Harusnya kita diikhlas, kita enggak nih. Dan kita minta perlindungan dari SSP itu. Karena itu kita minta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Allah itu sedang dijadikan tempat aduan. Kita bilang lagi, abu ulaka bi nikmatika alayya. Akan tapi wa abu ulaka bi dzambi. Ujungnya faghfirli. Ya Allah, saya ngaku kok nikmat Engkau telah banyak, rezeki Engkau telah banyak yang aku nikmati. Cuman saya ini masih kayak begini, masih gak pantas. Gak pantas saya faghfirli ya Allah. Kenapa kok faghfirli? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah sekalian, orang yang paling pede masuk neraka adalah orang yang paling pede masuk surga adalah orang yang kemungkinan besarnya masuk neraka. Orang yang paling pede masuk surga adalah orang yang kemungkinannya masuk neraka. Siapa itu? Ya kita nih. Kita terlalu pede untuk masuk surga. Abu Bakar takut banget masuk neraka. Saya kemarin selama di Madinah saya tulis tentang sejarah Umar. Udah mau selesai. Ternyata Umar begitu takut masuk ke neraka. Umar gitu loh. Umar takut masuk ke neraka. Sampai ketika beliau meninggal,
Aisyah meninggal di pangkuan Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah. Umar bin Khattab meninggal di pangkuan anaknya yang paling dia sayang, Abdullah bin Umar, di pangkuannya. Di detik atau menit-menit sebelum beliau meninggal, beliau minta turunin aneh dari pangkuan ente. Nggak mau dia Abdullah bin Umar, enggak. Aneh mau salat dengan tanah. Umar bin Khattab lagi pidato di robekannya dihitungin sama sahabat ada 12 jahitan. Kita Ustaz ceramah di sini bajunya beda, ceramah di sana bajunya beda. Pejabat gitu juga, Umar bin Khattab ceramah ditegur sama iniannya, sama anaknya, sama istrinya, sama anaknya ada istri Rasulullah, Hafsah. Ya Umar, ini kan Amirul Mukminin, ganti jangan kasih. Kan kita udah butuh hak ya, udah punya uang, ganti nggak kasih. Apa jawab Umar? Ente nggak inget yang dulu ente lakuin, kata Umar. Ente dulu masih jadi Rasulullah kayak gimana? Rasulullah hidup kayak apa? Apakah Rasulullah bajunya cakep-cakep? Apakah Rasulullah makannya enak-enak? Kan enggak. Rasulullah kan bukan. Karena Rasulullah ketika tawarin enak, apa kata Rasulullah? Entar aja deh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Anda pilih akhirat aja. Itu Umar bin kita lihat haji. Saya merenung ini baru sekarang ini. Haji Pak ya. Orang tawaf doanya macam-macam. Kecuali dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doanya seragam. Orang sa'i doanya macam-macam kecuali yang bilang biru tuh. Rabbik fir warham. Rabbik fir warham artinya apa? Kan ampunan. Rabbana atina artinya apa? Ampunan juga. Kenapa? Karena di ujungnya ada wakina ada benar. Wakina ada benar kan kalau kita nggak pakai wakina ada benarnya, maka kita boleh jadi masuk surganya gelombang kedua. Kalau nggak pakai wakina ada benarnya, masuk surga akan tapi melalui pintu neraka. Nah ini kan kita nggak inginkan. Karena itu profesi apapun kita ketika tawaf tetap di tengah-tengahnya itu atau di ujungnya adalah wakina ada benar. Rabbana atina fid dunya hasanah. 7 putaran, sa'inya 7 putaran. Ini kok kenapa 7? Kalau lagi sholat kan boleh berhenti, tapi habis itu lanjutin lagi. Ketika sa'i nggak boleh sampai di Marwah, di Sofa, harus sampai di Marwah. Ini apa artinya? Orang Muslim itu harus punya sasaran, punya tujuan, dan nggak boleh berhenti di tengah jalan. Nggak boleh berhenti di tengah jalan, harus sampai tujuan. Kan filosofinya kayak gitu. Sampai tujuan susah Ustaz. Kita nih mau sekolah sampai S3 susah. Mau jabatan sampai gubernur susah. Mau jabatan sampai menteri susah. Kita lihat manasik haji. Haji itu 3 hari atau 4 hari. Nafar awal 3 hari, nafar tsani 4 hari. Kalau orang 4 hari dari 4 hari ini, tawaf kita berapa kali? Sekali Pak. Hukum sekali, mabit di Muzdalifah sekali, tawafnya sekali, sa'inya sekali. Yang paling banyak apa? Melontar. Yang paling banyak melontar. Dan melontar juga 7 kali. 7 kali bukan sekali Pak. 7 kali 3 kali. Pertamanya doang atau pernah sekali. Keduanya juga. Ini apa artinya? Bahwa setan itu akan selalu ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita yang paling banyak datang itu setan. Ketika masih jadi ustadz kampung, setannya merah. Ketika udah ustadz tinggian dikit, setannya kuning. Naikkan lagi setannya hijau. Hijau. Masih jadi camat, setannya hitam.
udah jadi wakil wali kota atau jadi wali kota, setannya udah merah. Kalau naik jadi gubernur, setannya udah hijau. Artinya apa? Ya setannya harus dilempar. Dilempar. Nah kalau kita nggak lempar, kita akan kalah kan gitu. Nah itu kan hikmah haji. Dan ternyata keunggulannya bukan cuma sekali kan, dan berkali-kali putaran hidup. Nah, dengan terus kita bertauhid, dengan kita terus beristighfar. Ini kan filosofi yang harusnya kita ambil. Ketika kita baca Allahumma anta rabbi dengan filosofi yang kayak tadi, itu enak gitu. Dan ini harusnya masuk ke dalam wiridan kita setiap pagi dan sore. Wiridan maghrib kita ini, wiridan subuh juga ini. Caranya udah tua. Kalau kita nggak biasain, tadi yang kayak sudah bilang, kalau kita nggak mudawamah, hilang, lupa itu. Ketika lupa, ya aturannya masuk surga gampang banget, jadi susah. Nah kalau kita mudawamah kan jadi terus. Nah ketika kita mudawamah itu cuma lisan kita yang mudawamah, akan tapi otak kita juga mudawamah. Artinya apa? Iya, saya ini hamba Allah. Kalau hamba, aturannya apaan hamba? Ya hamba nggak boleh melawan kholiknya dong. Hamba kan artinya kan samina wa ata'na. Nggak ada hamba tuh boleh protes, boleh meminta dalam artian berdebat, nggak boleh. Hamba tuh sifatnya adalah samina wa ata'na. Nah kita udah begitu tuh sama Allah. Kalau belum berarti ya kira kurang menghambakan diri kan? Kita mengaku lebih hebat daripada seorang hamba. Padahal kita di sini kholak tadi ya. Kenapa kita hamba Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan kita punya perjanjian. Dan perjanjian ini nanti akan ditanya KPK gitu. KPK-nya siapa? Rokib dan Malik dan itu. Artinya malaikat itu akan jadi KPK, akan mempertanyakan amalan kita kayak gimana? Ini dan saya dulu istighfar. Nah saya dulu istighfar ini hendaknya kan jangan kita doang yang baca, akan tapi istri-istri kita juga pada baca. Kenapa kayak gitu? Emang yang masuk surga kita doang. Kita pengennya anak kita masuk surga, anak kita suruh baca, bayar preminya, Pak. Preminya wiridin ini. Karena itu banyak ulama-ulama yang memasukkan Sayyidul Istighfar ini sebagai istighfar yang paling baik. Wah, ada istighfar yang lain, nggak ada yang lebih baik daripada ini. Kenapa kayak gitu? Rasulullah bilang, saya nggak Rasulullah yang bilang kok, bukan kalau ulama kan kalau kita bilang ya istighfar banyak modelnya, salawat banyak modelnya, terus tasbih tahlil juga banyak modelnya. Mana yang paling afdol? Jelas yang paling afdol adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang paling afdol doa siapa? Doa yang paling afdal adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setelah ada dalam Al-Qur'an baru dalam hadis, baru kemudian yang diajarkan oleh para ulama. Nah itu kalau kita misalnya doa kita cuma Rabbana innana sami'na munadiyan Rabbana la tu'akhidna Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuqim as-shalah. Ya Ustaz, kan banyak komentar Ustaz doanya standar banget. Standar banget kenapa? Karena cuma begitu-gitu doang yang di Quran mulu. Sedangkan ada ulama lain doanya agak sedikit macam-macam gitu, macam-macam. Kita jangan sampai bilang yang doa yang tadi kata kita bilang standar itu paling jelek, jangan. Kenapa? Oh, dari Quran kok. Dari Quran pasti lebih sambil, pasti lebih dalam. Yang dari hadis pasti lebih hebat daripada yang diajarkan oleh para ulama. Para ulama biasanya kan ngajarinnya keindahan nagem, keindahan abjad. Itu cakep.
doa yang tadi subuh itu cakep tuh. Sebelum sholat subuh cakep. Cakep banget iniannya. Apa namanya? Lughahnya cakep banget. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh sekali. Bagus nggak? Bagus. Tapi doa yang dari Al-Quran lebih bagus daripada doa dari ulama. Keyakinan kita harus seperti ini. Kenapa kayak gitu? Yang ngajarin Allah masa ada kurangnya sih? Yang ngajarin Rasulullah masa ada kurangnya sih? Pasti ada ininya. Pasti ada sesuatu filsafahnya yang mungkin kita belum bisa angkat kan, atau kita belum bisa pahami. Padahal itu ada dalam doa-doa yang diajarkan oleh Allah atau Rasulullah SAW. Kayak ini di Gontor umpamanya itu lebih senang baca Ilahi Rasulil Firdausi A'la. Kenapa Ilahi Rasul? Asik tuh Ilahi Rasulil Firdausi A'la. Di beberapa sekolah banyak kan juga yang ngapalin Ilahi Rasulil Firdausi A'la. Nah, Ilahi dengan ini hebat apa? Harus kita katakan ini lebih hebat daripada Ilahi Rasul. Sekalipun di Ilahi Rasul paman narju siwaka ujungnya kan wa illam taghfirli faman narju siwaka. Ini kan juga sama fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cuman yang niru bukan Rasulullah. Yang niru Abu Nawas, niru Rasulullah. Nah, ini bisa saya dengar. Enggak usah bagusan Ilahi Rasul, enggak usah. Tetap bagusan kita harus bilang kalau kita baca Ilahi Rasul belum tentu jaminannya sama. Tapi kalau kita baca ini jaminannya Rasulullah. Ulama, kiai nggak bisa menjamin orang masuk surga. Nah, tapi Rasulullah bisa. Yang menjamin 10 sahabat masuk surga siapa? Rasulullah. Nah itu sahabat aja, Umar aja masih khawatir. Anaknya bilang, bukankah Rasulullah udah menjamin? Iya menjamin. Saya tahu hadisnya kata Umar, akan tapi saya juga ingat dosa saya. Ingat dosa saya di jahiliyah Amr bin As itu kan sahabat Nabi. Ketika akhir hayatnya dia juga khawatir banget masuk ke neraka. Padahal sahabat Nabi. Anaknya bilang, Abdullah bilang, wahai bapakku, bukankah engkau sudah sahabat Rasulullah? Bukankah engkau pernah berperang bersama Rasulullah? Bukankah engkau pernah dekat dengan Rasulullah? Iya, itu waktu zaman Nabi masih ada. Tapi habis zaman Nabi ada, zaman Abu Bakar, Umar, saya masih nonton. Ketika zaman Muawiyah, saya udah belok karena ikut Muawiyah. Amr bin As kan ikut grupnya Muawiyah. Ini yang abu-abu. Nah, ini yang saya khawatirkan saya masuk ke neraka. Itu Amr bin As, bukan Abdullah, bapaknya Amr bin As, yang salah seorang sahabat Nabi yang ikut berperang dengan Nabi. Gimana kita yang perang enggak, sedekahnya cuma segitu aja, ibadahnya cuma segitu aja. Ingin masuk surga, pas-pasan. Nah, satu cerita. Beda antara ulama kayak Al-Muzani, kayak Arabi tadi dengan ulama-ulama kita sekarang. Saya ikut kuliah umum di UI kemarin awal semester. Saya ngajar, terus ada kuliah umum, kita diundang untuk hadir kuliah umum. Nah, kuliah umum yang narasumbernya kiai, kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Oke, azan maghrib. Dia bilang kalau kita azan balik lagi setengah jam. Ntar kuliah sampai jam berapa? Kalau gitu kita pakai pikir aja dah. Pakai pikir, ntar kita sholatnya di akhir waktu aja. Waktu. Kalau ulama dulu mengajarkan fikih, tapi yang diamalin waroannya. Ulama sekarang ngajarin fikih untuk cari celahnya. Beda banget Ustaz. Imam Syafi'i ngajarin kita itu boleh wudhu segitu Ustaz. Tapi Imam Syafi'i wudhunya nggak begitu. Wudhunya begitu semuanya. Dipikir semua ulama bilang batas aurat kita dari pusat sampai lutut.
tuntut. Tapi mereka nggak pernah sholatnya pakai kaos kutang, nggak pernah. Semuanya sholatnya pakai baju yang tertutup. Ini dia. Nah, itu beda ulama. Begitu juga tadi itu Al-Muzani, begitu juga Al-Buaiti. Bahkan salah satu dari orang yang tadi disebutkan namanya, saya kenal banget sejarahnya, juga luar biasa. Nah, sama seperti tahalul. Tahalul Rasulullah bilang boleh kok 3. Tapi Rasulullah berapa kali umroh, setiap kali umroh tahalulnya ya botak. Bukan 3. Sahabat-sahabat Nabi juga, terutama yang besar, ya botak sekalipun boleh 3 hal. Artinya 3 hal ini jangan dijadikan alasan bahwa itu udah boleh. Ulama yang dulu yang warok pilihnya yang afdol, bukan yang jaz atau yajus. Pilihnya yang afdol. Kalau kita nyarinya yang yajus, bukan yang afdol. Nah, ayo kita rubah sedikit-sedikit sekali-kali lah. Jangan semuanya cari yang yajus, tapi kita cari yang afdol. Kenapa? Biar masuk surga duluan. Daripada yang ngambil yajus lagi. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan baca hadis nomor 24. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan hadis yang isinya adalah disuruh kita baca pagi sore, yaitu Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca boleh nggak sekarang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kata Dr. Lutfi, kalau dia meninggal dimasuk surga dia. Iya. Kalau entar sore pagi kata Rasulullah, dia menyambung daripada pembicaraan Dr. Lutfi. Mudah-mudahan ini kita ajarin kepada anak-anak kita semuanya. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Anas Effendi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita, yaitu Bapak Kiai Tajruni Ishak dan Ustaz Lutfi, para kiai, para alim ulama yang tidak dapat saya sebut satu persatu hadir di sini, di antaranya Bapak Kiai Haji Abdul Rajak Haidir, kemudian Bapak Kiai Haji Baidowi, dan Kiai Biji tadi sakit ya, di operasi, nanti kita doakan mudah-mudahan sembuh. Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi, Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, pimpinan Al-Basirah Takib, dan Haji Sahrani, kemudian Ketua Arpol Selatan Haji Nalih
Adam dan kawan-kawan. Ya pun masih tetap ada nih. Karena pengajian zikir sampai akhir-akhir kita tidak boleh selesai. Ilmu semakin kita gali semakin kurang, semakin kita putus semakin kurang. Utlubul ilmi minal hadi ilal hadi. Utlubul ilmi walau misin. Kan sampai ke negeri komunis untuk ilmu masih bisa dituntut, kata Nabi kan begitu. Apalagi kita didatengin, diputerin ya oleh Al-Baswat Hakim. Ini masih kita hidupkan pengajian ini. Ini kelihatannya penggantian gubernur, pengajiannya biasanya sampai keluar. Ini masih renggang-renggang, nasi pembuli kan yang makan. Iya, nggak boleh. Ya. Terus kita semangat. Orang Pak Bodi aja udah mantan, beliau selain Dewan Pembinaan Basi juga sebagai jamaah, karena beliau hadir di sini ya bukan hanya sebagai gubernur dari masih di pariwisata dulu, karena kantornya kan di Mampang, sampai jadi sekda, sampai jadi wagub, sampai jadi gubernur. Ya. Jadi kalau beliau hadir di pengajian ini, jangan sampai nanti di luar ada omongan Pak Gubernur masih datang ke Jakarta Selatan orang ngaji mah di mana kan boleh ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Ya. Kita juga yang kita hormati, beliau tadi telah datang dan izin pamit karena mau jadi saksi nikah cucunya Pak Cokro Pramano di Dharma Wangsa, dekat sih sebelah kantor wali kota, cuman kan mesti ganti baju dulu, masih jemput istri dulu. Iya. Jadi dia pamit lebih dulu. Ya, salam Pak Wali sama kawan-kawan para jamaah yang hadir di sini. Ya, udah sambutan diwakili Pak Wali aja. Ya, saya kan udah nggak jadi gubernur. Ya, bukan soal gubernurnya Pak, saya kira tokohnya ini. Kalau gubernur ada masa jabatan, kalau tokohnya kan sepanjang masa. Saya bilang sebagai guru kita juga, pembina kita juga, gitu. Ya, saya kebetulan ada acara lain, saya antar tadi sampai bawah. Kemudian di sini ada pengurus dan pimpinan Majelis Zikir Al-Qaul tingkat provinsi. Biasanya Pak Moyan, Pak Sekda datang. Nah, ini berobat ya, ini nggak datang juga ya. Ya, di sini ada Pak Kiai Haji Nurin lahir, Haji Nurin, ya. Nah, ya. Pak Moyan nggak datang, ada tuh akhirnya, berarti Al-Qaul masih hidup kan? Iya, jalan terus. Ya. Sekarang ketuanya Pak Wakil Wali Kota, Pak Samsudin, ya. Nah, Samsudin Nur, ya. Kawan-kawan dari Jakarta Selatan, ya Pak Wakil Wali Kota, Pak Seko, mana Pak Seko? Oh, iya. Ya, absen di sini karena pejabat Wakil Seko pengajian mesti hadir. Karena di selatan ini kan ulama banyak. Ya, kalau Wakil Kota nggak sempat ada wakil nggak sempat ada Seko, kan gitu ya. Seko nggak sempat juga ada camat. Ya. Para pejabat lainnya dari pesantren yang satu persatu, dan hadir juga kawan-kawan para camat. Mana camat? Angkat tangan. Nah, bukan tingkat 4, 5, ya. Camat dan para lurah di Jakarta Selatan. Jadi nggak usah mengundangkan Pak Camat, Pak Lurah kalau doyan ngaji mah. Ya, didengarnya besok, Sabtu besok. Di mana? Udah datang aja, nggak akan dilarang pakai Suhamdani ya, oke. Iya. Pegang pesan pakai ngaji dulu juga nggak ada marah. Iya. Kalau kita hadir dalam pengajian. Ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita telah diberikan kekuatan dan kesehatan. Kesehatan yang paling penting bagi kita. Karena kalau kita enggak sehat, kita
bisa melaksanakan aktivitas apapun. Ya. Kita telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama sudah negara tentu kita telah melaksanakan silaturahmi. Dengan adanya pengajian ini, ya kita bisa saling bertemu satu sama lain, ya antara kawan, antara jamaah dengan guru, dan datang ke masjid Darul Jannah ini. Ya, karena kalau pada pengajian ini pasti digunakannya karena di komplek karyawan, ya pada waktu karyawan bertugas saja. Kalau subuh ya nggak ada. Kalau nggak ada pengajian Al-Bas ini ya, ini kan saya ya masjid ini. Paling Johor, Asar, Maghrib juga bagi masih yang belum pulang, masih lembur atau nunggu masjid. Isya juga jarang-jarang. Kalau subuh mau udah pasti terkunci di masjid. Jadi liburnya Sabtu Minggu sampai subuh. Dengan ada pengajian ini ya, kita telah mengamalkan lah masjid ini. Ya. Tadi saya bilang beliau Pak ini masjid anak-anak Bapak nih. Ya semua wali kota punya masjid. Tadinya ini mau dinamain Al-Fauz sebagai kenakanan beliau karena dibangunnya zaman beliau, ya. Cuma saya mau ngomong agak berani Pak Gubernur waktu itu. Melalui Pak Sekda, Pak Muhayyad. Tolonglah Pak, berkenan nggak beliau nih kalau masjid kita namain Al-Fauz? Ya, saya tanya sampai mau resmi belum juga. Rupanya takut juga kan beliau. Ya udah karena mendesak, udah namanya Darul Jannah kan gitu. Kemudian dibisik-bisikin dulu selatan mau dinamain Al-Fauz. Nih mau diresmi lagi pasti di pusat gimana kalau dinamain beliau berkenan. Akhirnya Jakarta Pusat tuh masjidnya Al-Fauz. Semula kita dulu tuh saya lapor sama Pak Wali Pak Sarul waktu itu. Iya. Waduh, Pak Wakilnya ngomong sama Gubernur. Dia kagak berani saya ngomong. Akhirnya ya udah. Darul Jannah dulu mau dinamain Al-Fauz. Jakarta Pusat. Masjidnya sekarang namanya Al-Fauz. Ya, harusnya kita. Ya, jadi karena diresmikan belakangan. Ya. Jadi yang pertama kita telah bersilaturahmi, yang kedua kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang pahalanya lebih daripada kita sholat sendirian. Kemudian yang ketiga kita telah mendengarkan tadi pengajian sekaligus ya selama agama di dalam pengajian itu oleh guru kita Kiai Jeruni sama Kiai Dr. Lutfi Jawawi ya. Fatullah. Dr. Fatullah ya Jawawi sama Fatullah kan nama Islam. Kalau mau tuker enggak usah bikin nasi kuning kan di belakang udah ada nasi kembuli. Tadi diceritakan mengenai kaderisasi. Ini kalau pakai ya kita sih nggak doakan mudah-mudahan panjang umur. Kalau udah nggak ada penggantinya siapa ini? Kalau wali kota, gubernur berebutan penggantinya. Apalagi itu Raja Ahmad ngantri. Iya. Kalau kiai, iya penggantinya siapa ini? Iya. 1 2 masih kurang. Karena umat kita di selatan kan cukup banyak. Ya. Untuk membina. Kalau Ustaz Lutfi sih masih umurnya masih muda ya. Tapi perlu ada pengaturan. Kalau kata kan ya, putus. Yang namanya umur juga kita nggak tahu. Topan biasa ya santai dia makan kembuli. Iya. Dia juga nggak tahu kabarnya mana. Mesti ada kaderisasi. Ya. Ya. Juga selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan umatnya termasuk kita sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat ya di yaumil akhir nanti. Di dalam kehidupan ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mendapat akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih ya dan selamat datang di kantor wali kota Masjid Darul Jannah ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan kita di sini. Saya nggak banyak lebar nih, udah siang nih ya.
kasih kepada kita semua, terutama pada guru kita, alim ulama kita. Kemarin pemilu kada telah sukses pelaksanaannya sukses, gitu. Tapi sesuai keinginan saya nggak tahu ke masing-masing sukses apa enggak, itu masing-masing individu lah, ya. Yang penting Jakarta ini masih dalam keadaan terkendali aman, nggak terjadi sesuatu apapun yang kita tidak inginkan. Ya. Kita doakan baik gubernur yang sekarang maupun mantan gubernur, ya, diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, demi kepentingan Jakarta yang kita cintai. Kalau jabatan sih, ya sekilas ada waktunya. Tapi kalau Jakarta, ya ini kampung kita, kota kita, tempat kita tinggal, anak keturunan kita mesti maju ke depan, ya. Dan ucapan terima kasih kepada mantan gubernur, ya. Karena orang yang tahu diri adalah orang yang berterima kasih. Ya, kadang-kadang kita lupa berterima kasih orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita, terutama kepada kota Jakarta ini, ya. Jadi diberikan keberkahan, ya, Jakarta ke depan sehingga lebih maju lagi, ya. Inilah yang dapat saya sampaikan terakhir kepada para alim ulama tokoh masyarakat, ya. Ya. Saya juga mengharapkan pembinaan kepada umat ini, pemerintahan sosial kemasyarakatan bisa kita garap bersama-sama. Tapi kalau pembinaan keagamaan ini kita sangat mengharapkan, ya, bantuan dan bimbingan para ulama kepada masyarakat. Kalau yang sudah mengaji taklim, kalau yang sudah sering sholat berjamaah pengajian, itu sih, ya, gampang. Kenapa? Karena udah punya landasan Al-Quran dan hadis, ya, pedoman dan petunjuk hidup udah jelas, ya, pakai mabuk, ya. Iya. Ini kan yang kita bingung, yang belum tersentuh, ya, yang nggak pernah ke taklim, nggak pernah pengajian, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, dan nggak ada yang pernah sholat sama sekali, cuma kadangnya doang. Ini yang perlu kita garap, ya. Jadi para kiai, para ulama turun gunung lah, ya, turun gunung membina masyarakat yang biasanya hanya membina kata Betawi turun-turun kita. Nah sekarang dari sekarang kita udah mulai ini, ya, lu mau begitu aja lu, kan gitu. Iya, lu dengan bahasa supaya mereka gak singgung. Udahlah, kita kan hidup gak di dunia aja. Sekali-sekali lah kita sholat jamaah. Ya dikasih dosis yang berat-berat dulu. Kalau udah seberat-berat ya kabur. Karena dia belum punya apa, walaupun pegangan hidup udah ada tuh Al-Quran hadis, bisa belum bisa cerna tuh. Lu mau begitu aja lo, kan gitu. Sekali-sekali ayo lu ke masjid, kan enak. Kalau ke masjid pikiran tenang. Udah sering dia sembahyang, nah, sekali-sekali yuk kita ngaji, kumpul sama-sama gitu, ya. Turun gunung lah, ya. Kalau yang udah begini sering, ya, ya ini kalau pakai masih diingetin juga, apalagi dipaksa kebangetan. Begitu tahu, ayo udah datang sama-sama. Tapi bagi yang belum pernah ke masjid, ya, pernah ke taklim, belum pernah sholat, nah itu yang kita harus sentuh supaya Jakarta ini dihuni oleh penduduk yang beriman, yang bertakwa, ya. Jadi segala sesuatu pun kalau kita sudah landaskan agama, sudah ada aturannya masing-masing, ya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita. Ini subuh ini aja saya yakin, ya, jangan bangun, jangankan sholat, yang bangun aja masih sama yang tidur masih banyak yang tidur nih. Nah, iya. Jangankan yang sholat, yang bangun saja pagi, iya, sama yang udah bangun masih banyak yang tidur. Padahal subuh kita harus melaksanakan sholat subuh, sholat 5 waktu. Bagaimana nih, ya, supaya umat Islam ini jangan hanya KTP, tapi betul-betul melaksanakan syariat agamanya, ya, sesuai dengan ajaran Islam, kan gitu, ya. Ya kan kita bingung, kita, ya saya kalau kata semua umat, ya, semua penduduk, ya, agamanya beda-beda.
Tapi kalau semua umat melaksanakan ibadahnya sesuai agama masing-masing kan enak ya. Nah sekarang kalau Islam di Jakarta berapa? 85%. Namanya doang 85%. Tapi yang bangun aja ya namanya mulai, apalagi sholat subuh masih banyak yang tidur. Nah ini kan ya. Jadi ayo kita turun gunung sama-sama ya. Kita bina ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kesama Islam yang belum melaksanakan syariat agama Islam sebagai mestinya. Ya, ini aja himbauan saya. Karena kalau diserahkan sama wali kota, ya sama lurah, sama camat, ya, apalagi umur kita kan baru, ya, dia ulamanya kan belum ya, iya, ya udah, kita aja lah. Ya. Kalau diserahkan sama wali kota, sama jabatan menurut angkat tangan, besok belum berdiri. Wali kota, gua nggak mau tahu besok tuh masyarakat kamu, ya, mesti sholat sunnah semua hari Senin, mesti sholat berjamaah, mesti sholat 5 waktu. Wah, kita bisa apa namanya angkat tangan tuh, iya. Kalau diserahkan sendiri sama wali kota, sama jabatan menurut. Jadi kita mohon perpanjangan tangan Pak Kiai, para guru, karena kalau Kiai kan ngomong jangan kan benar, salahnya aja itu jangan dulu. Tapi Kiai jangan ngomong salah. Kalau Kiai ya jangan kan benar, salahnya aja nurut kan gitu. Tapi nama Kiai ya nggak mungkin lah salah. Kalau Kiai salah ya kita jadikan pedoman kan itu. Iya, jadi tapi kemarin agak nurut tuh. Dikemukakan ayat apa aja agak nurut. Al-Maidah, apa lagi? Berarti mesti turun gunung. Mesti kita turun gunung nih, membina ya masyarakat kita. Ya, Bapak ya. Jadi, ayo Bapak siap Pak Oli. Gimana nih? Siap. Cukup ya. Saya mau ngomong tadi ada Pak Gubernur. Iya. Toto, Pak Gubernur. Pak Oji. Salah kan saya ngomong. Tapi beliau, Oli. Akhirnya dia lah saya mau kasih kata dia terlalu buat ini. Jadi biasanya kita sehari 2-3 kali ketemu. Di raya tempat kita di DKI. Makan di rumahnya minimal seminggu sekali. Ya, ngobrol sama-sama. Ya, kalau kagak malam Jumat di maghrib, ya di subuh. Ya, ini sekarang. Karena saya bilang udah 1 bulan baru ketemu nih Pak, saya kangen gitu ya. Iya di sekolah di mana ya? Oh dia. Jadi gua kangen. Mau datang mulu kan saya juga jadi malu. Sehari cuma 3 kali. Iya. Ada lagi ke apa? Pengajian atau subuh dia keliling. Enak kita juga punya pahala. Dia rajin benar, nggak pengen dia. Dia udah 2 minggu nih baru ketemu, kangen bener saya. Apalagi makan. Dia makan dia mau muda. Itu al-paut habis maghrib makan ngobrol. Enakan begitu. Jadi apa yang kita sampai langsung kalau lagi dinas lagi dikurubutin orang ya kan susah. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, oh iya, dia udah bekerja gitu. Jadi minimal makan seminggu sekali sambil ngobrol. Sekarang nggak sejalan sama-sama tugas, beliau udah ini kita tugasnya lain, masing-masing sibuk belajar ketemu. Ya. Yang kita harapkan semuanya baik gubernur maupun mantan gubernur diberikan kesehatan dapat ya. Demikian yang saya sampaikan. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam acara pengajian ini. Sekian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mudah-mudahan jadi gubernur ini. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian yang akan datang di Masjid Al-Ibadah tanggal 17 November
tahun baru 1433. Jadi kita tahun baru Islam di Masjid Al-Ibadah tanggal 3 sekaligus haul orang tua dari Bapak Haji Rahmani, ya, Haji Sawah bin Banteng, dan ibunya Ibu Sahiyah Binti, dan juga 100 hari daripada Ibu Hajah Fatimah, dan sekaligus pengajian Al-Basi wal Tahqiq. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, Bapak Haji Rahmani sehat, sehingga kita bisa hadir pengajian tersebut. Yang untuk selanjutnya yaitu di Masjid Nurul Badan Jakarta Selatan juga, yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nuriyati Toha, 1 Desember 17 Muharram, ya. Dan ini ada pengajian yang biasa di Tangkuban Perahu hari Selasa besok subuh berjamaah, yang dipimpin oleh guru Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf dan guru Bapak Kiai Haji Mahfuz Asirun. Dan pada tanggal 9-nya hari Jumat pengajian yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Saifuddin Amsir. Mudah-mudahan kita bisa hadir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak sekalian, sebelum doa, mari ibu ini kita baca dan mohon Allah dengan berkahnya salat kamilah, Allah memberikan kita, keluarga kita, kota Jakarta kita, memberikan jadikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirat. Ala hadhihi ni'mah wa ni'matul salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qalb wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunadu bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasir al karim ala alihi wa sahbihi kullu rahmati wa rahmatin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma
kajian yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Allah. Iya, saya lupa ini. Mudah-mudahan kan pengajian ada karena Pak kita yang baru ya. Pak kita yang nama pensiun ganti yang baru. Saya lupa sebut tadi. Terima kasih. Di sini juga ada Pak Haji Rohmani, Ibu hadir dan yang lain-lain. Mohon maaf kalau lupa saya sebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka khairan hadzal sabah fathahu wa nurahu wa barakatuhu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa ma ba'dahu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.